Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi dalam perspektif sosiologi. Produksi, distribusi, dan konsumsi adalah komponen-komponen penting yang terkait dengan ekonomi. Namun, dalam perspektif sosiologi, produksi, distribusi, dan konsumsi adalah komponen-komponen penting yang tidak hanya terkait dengan ekonomi, tetapi juga terkait dengan struktur sosial, budaya, dan kekuasaan dalam masyarakat. Yang pertama mengenai produksi. Produksi dalam perspektif sosiologi ialah dipahami sebagai proses yang kompleks di mana manusia mengubah sumber daya alam menjadi barang dan jasa yang memiliki nilai. Tentu itu bukan hanya proses ekonomi atau teknis, melainkan juga melibatkan hubungan sosial, struktur sosial, kekuasaan, dan nilai-nilai budaya, serta juga sebagai aktivitas sosial yang melibatkan berbagai aktor, termasuk pemilik kerja, modal, dan pemerintah. Terkait dengan produksi, salah satu teori yang kami angkat yaitu teori Karl Marx tentang mode production atau mode produksi. Menurut Marx, mode production atau mode produksi terdiri dari dua elemen utama, yaitu yang pertama kekuatan produktif. Ini mencangkup teknologi, alat, teknik, dan keterampilan yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, relasi produksi. Ini merujuk pada hubungan sosial antara orang yang terlibat dalam proses produksi, terutama hubungan antara pemilik alat, produksi, dan pekerja. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah proses penyebaran barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Ini mencangkup jaringan sistem logis serta institusi seperti pasar, pengecer, dan sistem distribusi lainnya. Namun, dalam perspektif sosiologi, distribusi mencangkup pada proses dan mekanisme sosial yang menentukan bagaimana sumber daya kekayaan, barang dan jasa dialokasikan di antara individu dan kelompok. Dalam masyarakat, dalam perspektif sosiologi, distribusi tidak hanya dipandang sebagai proses fisik, tetapi juga sebagai isu keadilan sosial. Pertanyaan tentang siapa yang mendapatkan akses ke barang dan jasa tertentu seringkali berkaitan dengan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Terkait dengan distribusi, teori yang kami angkat yaitu teori keadilan distribusi yang dikembangkan oleh John Rawls, yang berfokus pada bagaimana sumber daya harus dialokasikan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan. Rawls mengusulkan dua prinsip keadilan utama, yaitu yang pertama, prinsip kebebasan yang setara. Setiap orang memiliki hak yang sama atas sistem kebebasan dasar yang paling luas, yang paling kompatibel dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang. Kemudian yang kedua yaitu prinsip perbedaan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Harus diatur sedemikian rupa sehingga si A menguntungkan anggota masyarakat yang kurang beruntung, atau prinsip perbedaan B terkait dengan jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua dalam kondisi kesetaraan kesempatan yang adil. Yang ketiga yaitu konsumsi. Dalam perspektif sosiologi, konsumsi tidak hanya dipahami sebagai tindakan membeli atau menggunakan barang dan jasa. Konsumsi dilihat sebagai proses sosial yang melibatkan makna identitas dan interaksi sosial. Ini mencangkup bagaimana individu dan kelompok menggunakan barang dan jasa untuk mengekspresikan diri, membangun identitas, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Melalui konsumsi, individu memilih produk atau merek tertentu untuk menyampaikan pesan tentang siapa mereka sebenarnya. Dengan memahami teori konsumsi simbolik oleh Jean Baudrillard,
Dalam perspektif sosiologi, kita dapat melihat bagaimana konsumsi bukan hanya sebagai kebutuhan materi, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan dinamika sosial dalam masyarakat.